kita ini tertipu. Oke. Banyak, bukan saya sih. Kita ini tertipu. Kita semua ya? Ya, kita ini semua tertipu pada rekayasa pencitraan. Oke. Jadi semua ini biasanya di pencitraan, Pak. Di rekayasa pencitraan. Oke. Ya, jadi Jokowi itu lahir dari perut pencitraan, Pak. Dari kandungan pencitraan. Yang tadi kita sudah singgung itu dimulai dari Pak SBY. Ya, jadi SBY itu adalah anak pertama dari kandungan pencitraan itu. Kemudian diteruskan. Ya. Kebetulan lahirnya normal. Oke. Nah, kalau ini lahirnya tidak normal, Pak. Kenapa itu, Prof? Ini sesar, Pak. Oh. Sesar. Karena dari awal dia melanggar komitmennya sendiri. Berarti prematur ya? Prematur sekali. Oke. Dia baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Oke. Itu sebagai janin dia tidak cukup untuk lahir. Oke. Dia menipu raja, dipilih tapi dia tinggalkan. Masuk Jakarta 2 tahun dia tinggalkan. Kalau di sini ada janji, dia akan melanjutkan sampai 5 tahun. Dia prematur. Ya. Dan dia seharusnya mati dia ini seharusnya. Tapi kok hidup? Jadilah dia anak sungsang ini. Ya kayak gini nih. Iya. Jadi kalau dia aneh, saya tidak kaget. Oh, jadi kalau Pak Jokowi ini perilaku politiknya agak aneh, Prof Rias tidak kaget ya? Saya tidak kaget sama sekali. Bahkan saya sudah antisipasi. Tapi ada nggak di dalam kajian-kajian ilmu politik perilaku menyimpan seperti ini? Saya kira di dunia lain tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Saya curiga di Afrika pun tidak ada ini. Iya. Tidak ada, cuma di sini aja. Oke. Ya contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu kan terlalu ekstrim ya. Oke. Itu coba cari di tempat lain, ada nggak yang begitu? Tidak ada, Pak. Oke. Nggak ada. Oke, Prof. Ini unik. Unik ya, Prof. Indonesia dan cilakanya itu bisa bertahan itu loh. Mestinya kan kalau Indonesia ini orang cerdas semua, pintar-pintar semua, katakanlah ketipu sebentar langsung sadar kan, langsung dikoreksi. Ini tidak, Pak, malah dilanjutin. Jadi kasihan banget peradaban bangsa ini, Pak. Ini persoalan peradaban, Pak Abraham. Oke. Ini memberi cacat pada peradaban kita ke depan. Bukan hanya sekarang, ke depan. Akan tercatat dalam sejarah. Bagaimana sebuah negeri Indonesia yang demikian hebat, background-nya itu pernah kena cacat dengan ini. Dan sehingga dia menjadi beban bagi peradaban kita ke depan. Kan bukan tidak mungkin akan ada yang mencontoh dia kan? Akan ada yang membenarkan dia. Sekarang aja kalau ditanya mesti banyak yang membenarkan dia kan? Nah, karena moralitas peradaban itu sudah bergeser. Ya. Ada pergeseran nilai ya, Prof ya? Ada pergeseran nilai dan the whole business of civilization ini terganggu. Oke. Tidak ada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira bagaimana mengembalikan ini, Prof? Oh, ini berat sekali, Pak. Supaya peradaban kita tidak cacat. Ini kan begini, nanti kita akan meninggalkan kepada anak cucu kita tentang peradaban yang cacat. Cacat. Sehingga ini akan berbahaya bagi kelangsungan generasi muda kan, gitu kira-kira. Betul sekali. Oke. Masa depan bangsa dan negara. Apakah pantas kita punya bangsa gitu loh? Atau punya negara? Ini kan bisa pertanyaan. Oke. Ya. Ini bangsa ini kan peradaban itu di bangsa ini. Oke. Ya, peradaban itu bangsa. Bangsa itu kan konotasinya kan mulia. Mulia ya? Ya, mulia. Harus dijaga kemuliaannya. Ini yang dia bikin rusak. Ini bangsa. Kebangsaan kita, nasionalisme kita, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Sekarang kita tidak punya kebanggaan. Oke. Ya, yang ada itu beban yang sangat berat. Kok dipimpin oleh orang yang seperti ini? Kasihan banget negeri ini, kasihan banget negara ini. Kira-kira apa kesalahan, Prof? Apakah kita salah menentukan konfigurasi politik kita? Atau apa yang sebenarnya bisa terjadi? kalau itu nanti kalau kita sekarang evaluasi itu belum cukup waktu. Oke. Saya kira perlu waktu satu generasi lagi untuk melihat itu. Walaupun saya menduga kesimpulannya akan seperti itu. Ada kesalahan dalam menata ulang sistem kita berbangsa dan bernegara setelah Orde Baru. Oke. Karena Orde Baru kita tumbangkan secara tergesa-gesa. Oh, tergesa-gesa. Ya, sehingga kita juga memilihnya pemimpin secara tergesa-gesa. Dan akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Ya, sebenarnya ini satu kemunduran yang cukup signifikan ya. Sehingga ya seandainya ini mau diformulasikan dengan kalimat sederhana, ya memalukan lah. Nah, tapi pertanyaannya sekarang itu masih ada ke orang yang punya rasa malu gitu loh. Kalau menurut saya ini sangat memalukan. Punya negara, punya pemimpin yang seperti ini. Malu sekali kita, Pak. Dan ini yang menurut tadi istilahnya, Prof. Mengurus negara, Pak, dengan kualitas seperti ini. Kasihan banget, Pak. Seolah-olah orang nggak ada yang mampu bisa memimpin ya. Nggak ada orang lain, seolah-olah seperti itu. Ini kalau misalnya disuruh mengurus kecamatan aja secara benar belum tentu bisa loh. Iya. Kecamatan itu tidak gampang diurusnya.
semua digampangkan saja. Negara kok digampangin saja gitu loh. Oke. Yang saya prihatinkan ini ada satu, Pak Abraham. Iya. Yang ini belum pernah saya ungkapkan. Oke. Satu prihatin pada satu tradisi. Oke. Mau disebut tradisi bisa juga tidak. Ada satu kebiasaan bangsa kita ini terlalu menghormati. Oke. Mereka punya kedudukan itu. Oh. Jadi iya. kedudukan itu seperti diberhalakan gitu loh. Ya. Nah, berhala itu kan selalu benar. Jadi orang seolah-olah memberhalakan Pak Jokowi seperti begitu. Jokowi sudah jadi berhala. Oh, oke. Ya. Berhala itu sifatnya tidak bisa salah, selalu benar, bisa apa saja, ya, dipuja dan dipuji. Ya. Ini berhala. Jadi secara hakiki, nanti para kiai bisa menegur saya nih kalau saya keliru. Ya. Secara hakiki kita ini musyrik jadinya kalau menerima Jokowi sebagai kebenaran. Saya kebetulan tidak. Saya menganggap dia itu satu kejahatan gitu, bukan kebenaran. Jadi alhamdulillah tidak pernah saya memuja dia. Jadi di mata saya dia bukan berhala. Tapi di banyak orang lain secara sadar atau tidak dia itu sudah jadi berhala. Selalu benar, dipuja-puja, dicarikan pembenaran. Dulu ada yang mengatakan Jokowi itu seperti Nabi Musa. Ada yang bilang begitu loh. Ya, jadi di satu sisi ada yang mengatakan dia seperti Fir'aun, tiba-tiba ada yang mengatakan dia seperti Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia seperti siapa gitu. Dicari-carikanlah figur yang hebat untuk disamakan dengan dia. Padahal dia ini apa sebenarnya? Terakhir kemarin Khofifah, dengan segala hormat saya menyesalkan perkataannya itu. Yang menyamakan Gibran seperti Baginda Ali, seperti Ali bin Abi Thalib. Itu terlalu jauh. Astagfirullah. Kau kumpulkan semua orang alim di Indonesia ini belum tentu seimbang dengan Ali bin Abi Thalib. Yang berderaja. Itu salah satu sahabat yang mulia. Yang terkenal integritasnya, kepintarannya, keimanannya. Itu adalah simbol dari generasi muda yang istimewa. Di awal Islam itu. Sama dengan Abu Bakar Siddiq. Sama dengan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Itu manusia yang tidak ada seimbangannya di dunia lain. Apalagi di Indonesia yang benar aja loh.